Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Hafizah dengan NIM 2101-1217. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen pengampu Bapak Muhammad Birma Ersyah, SHMH. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar pendidikan Pancasila. Untuk konsep Pancasila ini secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, sila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Secara histori, menurut Mr. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945, pidatonya berisi 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama tentang berkebangsaan, kedua berkemanusiaan, ketiga berketuhanan, keempat berkerakyatan, dan kelima kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945, itu nasionalisme atau kebangsaan, internasionalisme atau berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang kebudayaan. Selanjutnya, kelima sila tersebut dibaris menjadi trisila, yang rumusnya yang pertama sosionasional. Sosionasional yaitu nasionalisme dan internasionalisme, dan sosiodemokrasi yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Dan terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Trisila ini bisa dibaras lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila secara terminologis yaitu menurut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Konstitusi RIS atau kepanjangan dari Republik Indonesia Serikat, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua berkemanusiaan, ketiga kebangsaan, keempat kerakyatan, dan kelima keadilan sosial. Sedangkan menurut Pancasila di kalangan masyarakat, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara tentunya memiliki fungsi yang penting. Fungsi Pancasila yaitu yang pertama pandangan hidup bangsa, yang kedua Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang keempat perjanjian luhur, artinya Pancasila lebih disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 8 Agustus 1945 melalui sidang PPKI
atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya sumber dari segala sumber tertib hukum. Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, landasan filosofi, histori, yuridis, dan budaya pendidikan Pancasila. Landasan fisiologis ini bersumber dari adanya pandangan yang ada di dalam filsafat pendidikan, lalu menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan mengenai sumber nilai, hakikat pengetahuan, serta mengenai hidup yang baik. Sedangkan landasan teori Pancasila merupakan warisan pada pendiri bangsa. Pancasila ialah fakta sejarah tentu dari proses berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan hasil sejarah yang sangat berharga sehingga kita harus bersepakat untuk mempertimbangkan dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang ini. Landasan yuridis didefinisikan adalah landasan berdasarkan aturan yang memulai perdagangan dan permusyawarahan. Dalam alinea atau paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai landasan yuridis konstitusional yang di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila Pancasila sebagai landasan konstitusional yang dalam terdapat rumusan susunan Pancasila sebagai dasar negara yang benar dan sah. Landasan kultural budaya adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Tujuan pendidikan Pancasila secara umum yaitu memiliki keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap sesama dengan selalu memiliki sikap toleransi di tengah-tengah masyarakat majemuk, menciptakan persatuan bangsa dengan bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab hilangnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keragaman budaya, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai suatu keadaan mufakat, dan terakhir memberikan dukungan sebagai cara untuk menciptakan kondisi keadilan sosial dalam bermasyarakat. Kemudian, tujuan pendidikan Pancasila dari perguruan tinggi adalah untuk penguatan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga siswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pikiran, sikap, dan tindakan. Memberikan pemahaman dan penghayatan jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada peserta didik sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing mereka agar mampu menerapkannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menyiapkan peserta didik agar mampu menganalisis dan menemukan solusi atas berbagai permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang melandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membentuk sikap mental peserta didik yang mampu menghayati nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan persatuan bangsa,
serta menetapkan masyarakat madani yang demokratis, adil, dan martabat berdasarkan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal bangsa Indonesia, yaitu ditelusuri dengan demokrat pada tahun 2003. Selanjutnya, Pancasila sumber hukum dasar negara Indonesia. Sudikno Mertoposomo menyatakan bahwa sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Zevan Bergen dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, sedangkan sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan ini itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan bagian sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai hukum material ditentukan oleh muatan atau logam materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofi bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Dan yang ketiga, Pancasila tidak menemukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Menurut Carlsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma yang lain lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang membentuk suatu sistem norma atau sebuah tatanan norma. Norma dasar dapat menjadi sumber utama. Ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma. Ke dalam tatanan materi tertentu, diuji hanya menginformasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut. Proses norma dasar Carlsen kemudian diafirmasikan oleh Nawiecki meskipun dengan sebutan lain, yaitu Staff Fundamental Norm. Nawiecki menegaskan Staff Fundamental Norm atau norma fundamental negara atau norma dasar adalah norma tertinggi dalam suatu negara, dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presupposet atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan, Nawiecki juga menetapkan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Menteri kedua, reformasi Pancasila sebagai segala sumber hukum. Terdapat 3 hal yang menjadi alasan tergerusnya Pancasila sebagai segala sumber hukum sejak reformasi hingga saat ini, yaitu resistensi terhadap Orde Baru. Sikap ini biasanya timbul dari trauma dan ketidakpercayaan terhadap suatu atau seseorang. Ketika Orba berkuasa, Pancasila dikultuskan sebagai menjadi ideologi yang tertutup dan bahkan terkesan bengis karena menjalankan kekuasaan otoriter.
Akibatnya timbul rasa trauma dan tidak percaya atau resistensi terhadapnya. Tidak heran ketika obat tidak lagi berkuasa, maka segala sesuatu yang berkaitan dengannya ditinggalkan tanpa mempedulikan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Yang kedua, menguatkan pluralisme hukum. Di dalam berhukum, negara Indonesia menerapkan beberapa sistem hukum seperti civil law, common law, hukum Islam, dan hukum adat. Realitas ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam menerapkan sistem hukum nasional. Kondisi penerapan pluralisme atau keberagaman hukum ini makin menguat setelah reformasi. Meskipun civil law masih mendominasi, tetapi sistem hukum yang lain seperti hukum Islam, hukum adat, dan common law juga terus menempatkan diri. Akibatnya, status Pancasila sebagai segala sumber hukum semakin tergerus dan termarginalkan. Ketiga, Pancasila sebagai simbolis hukum. Hal yang paling konkret untuk mendeskripsikan formalitas Pancasila dalam sistem muatan peraturan perundang-undangan apabila diperhatikan berikut: banyak gugatan-gugatan hukum melalui jalan judicial review dan Mahkamah Konstitusi terhadap materi muatan undang-undang. Kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa undang-undang yang dibuat legislatif tidak secara sungguh-sungguh merujuk undang-undang 1945 sebagai peraturan yang berkedudukan dalam lebih tinggi dari undang-undang atau dalam sistem peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asal seperti superiori, derogat legi inferiori, terkait timbulnya pertentangan materi muatan antara peraturan perundang-undangan. Menarik untuk mencermati kaitan Jawahir Tontowi yang menganggap muatan materi Undang-Undang 1945 hasil dengan masih memiliki kontraksi dengan nilai Pancasila. Alasan yang menyebabkan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa reformasi tetap menyisakan persoalan serius terkait kehidupan Pancasila dalam hukum. Jawahir Tontowi menjelaskan bahwa setelah reformasi Pancasila tampaknya kehilangan daya ikatnya karena tidak memiliki rumah hukum yang jelas dalam tata tertib hukum di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yaitu pemikiran ideologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi sendiri berasal dari kata idea. Selain itu, ideologi juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti oida atau mengetahui, melihat dengan budi. Sedangkan logi yang berasal dari bahasa Yunani logos artinya pengetahuan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Menurut Murbiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Fungsi ideologi yang pertama, struktur kognitif.
yang berarti keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta dijadikan kejadian di lingkungan sekitar. Struktur kognitif juga menjadi acuan dalam memahami dan menyikapi segala personal yang menghadapi sekelompok masyarakat atau bangsa seketika menghadapi masalah tertentu. Orientasi dasar yaitu memiliki arti dan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi orang-orang yang melangkah dan bertindak. Etika dalam politik Pancasila yaitu bekal dan jalan bagi itu menentukan identitas dirinya, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung dalamnya. Menurut Suharjo, macam-macam ideologi yang terkenal ideologi totalitas atau liberal merupakan ideologi yang mengutamakan kebebasan hak individu. Kedua ideologi sosialitas atau komunisme ini adalah kebalikan dari radialisme kapasitas semua, pembatasan hak individu dan semuanya memiliki bersama. Yang ketiga, ideologi fasisme ini merupakan idealisme selama Perang Dunia II pertama kali dibentuk dan dipraktikkan oleh Benito Mussolini. Namun ideologi ini lebih berkembang di Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler yang dikenal sebagai diktator paling kejam di Eropa. Jepang juga mengadopsi ini tetapi menjadi kapasitas setelah Perang Dunia Kedua. Keempat, ideologi anarkisme. Ideologi yang harus tidak memiliki aturan di dunia ini. Sistem kenegaraan dibentuk secara sukarela. Tidak ada negara yang mengadopsi ini karena dianggap sebagai bencana. Kelima, ideologi demokrasi terpimpin diadopsi oleh negara-negara yang berkembang, negara yang baru merdeka. Rakyatlah yang memerintah pemerintahan atau demokrasi Indonesia dalam mengadopsi ideologi ini. Yang keenam, ideologi integralisme dikembangkan oleh G. Wilhelm Hegel. Ideologi sosialisme dan positivisme bercampur di sini, artinya ada kebebasan pribadi atau individu tetapi dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketujuh, ideologi Pancasila. Saat ini Indonesia mengungkapkan idealisme Pancasila. Idealisme Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi dasar keyakinan dan gagasan untuk mencapai tujuan berdasarkan lima Pancasila. Tujuan ini mewujudkan cita-cita masyarakat dan adil dan makmur, meratakan antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar. Dalam fungsi pokok Pancasila. Pancasila memiliki 2 fungsi pokok, yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila adalah memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat dan bernegara sekitarnya. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mempunyai 3 fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu mempererat bangsa Indonesia, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Artinya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita. Oleh karena itu, digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas
kerohanian segala peraturan perundang-undangan Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam pokok pikiran, yaitu pokok pikiran pertama, negara melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan rakyat, yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat. Sedangkan pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pokok pikiran ketuhanan. Pancasila sebagai sistem etika politik. Filsafat berasal dari kata filosofi yang secara epistemologis berasal dari philos atau philosophia yang artinya cinta dan sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Secara epistemologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa dalam usaha-usaha keilmuan yang terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Nagoro menyatakan bahwa filsafat Pancasila membedakan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Jadi pengertian filsafat dalam politik Pancasila itu yaitu segala keyakinan yang perjuangan menganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai etika bertujuan untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan berbangsa dalam berbagai aspek. Kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan bangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan ketiga, jadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral melanda kehidupan masyarakat, korupsi yang masih terjadi di Indonesia karena pada penyelenggara negara tidak memiliki rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya rasa berkontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. Pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara Indonesia, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila itu berpedoman hidup bersama bangsa Indonesia, mengatur bagaimana harus sikap dan bertindak antara satu dengan yang lain, serta hak dan kewajibannya. Bukan hanya sebuah penyesuaian dengan konstitusi Indonesia, situasi Indonesia, melainkan karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntunan dasar etika modern. Yang pertama, prinsip dasar etika Pancasila yaitu pluralisme, HAM, solidaritas bangsa, demokrasi, keadilan sosial. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pengalaman atau penerapan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan dari masa ke masa. Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa.
Salah satu faktor penyebab dinamika menerapkan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami berbagai proses implementasi yang berbeda dari masa ke masa. Salah satu periode penerapan Pancasila dalam sejarah Indonesia adalah pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, khususnya dari tahun 1959 hingga tahun 1966. Menerapkan Pancasila pun berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, termasuk masa reformasi 1998 sampai sekarang. Penerapan Pancasila sebelum reformasi mengalami berbagai cobaan, semisal munculnya berbagai pemberontakan di era Orde Lama atau Orde Baru. Di era reformasi, seiring lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan selanjutnya, menerapkan Pancasila juga terhalang banyak godaan. Berakhir Orde Baru membuka pintu gerbang kebebasan dan demokrasi Indonesia yang ada di semua ini di kehidupan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian konsep filsafat. Filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah Arab berasal dari kata Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata menyimpang yang tersusun dari kata filos atau pilihan yang berakhir di kata mencintai, dan kata sofia berarti kebijakan dan kearifan kemakmuran, pengetahuan. Filsafat Pancasila didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapat pokok kenyataan yang mendasar dan menyeluruh. Karakteristik sistem filsafat Pancasila yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian yang susun secara hierarkis. Kedua, setiap Pancasila tidak berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Yang ketiga, antara Pancasila terdapat hubungan yang terikat. Ciri-ciri Pancasila dalam sistem filsafat yaitu koheren, saling melengkapi walau berbeda antara satu dengan yang lain. Mendasar, Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak kata kehidupan manusia. Menyeluruh, Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Spekulatif, Pancasila mulanya buah pemikiran tokoh kenegaraan, kemudian dibuktikan melalui diskusi. Inti sila-sila Pancasila yang pertama, Tuhan sebagai kekuasaan pertama. Kedua, manusia, makhluk individu yang memiliki makhluk sosial. Yang ketiga, satu, kesatuan memiliki kebebasan diri. Keempat, rakyat. Unsur mutlak negara harus bekerja sama dengan gotong royong. 5, adil, memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Pancasila sebagai sistem yang memiliki sila-sila mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Pancasila sudah diatur sedemikian rupa sehingga membentuk susunan yang teratur dan tidak bisa dibolak-balik. Dalam sila Pancasila memiliki suatu makna yang beruntun. Artinya, bila pertama lebih luas, makanya sehingga menjiwai sila-sila di bawahnya. Itulah makna Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pemikiran seseorang atau anggota masyarakat. Pancasila sebagai sistem nilai yaitu artinya mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan yang merupakan suatu kesatuan utuh dan sistematis. Sifat Pancasila sebagai
sistem nilai. Yang pertama bersifat objektif, yaitu rumusan nilai dari sifat Pancasila bersifat umum, universal, dan abstrak. Bersifat subjektif, nilai Pancasila sebagai hasil pemikiran bernilai refleksi filosofis bangsa Indonesia. Tingkat nilai dalam filsafat Pancasila yang pertama, nilai dasar asas yang kita terima sebagai adil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang mana atau tidak perlu dinyatakan lagi. Nilai instrumental, nilai yang berbentuk normal sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan dikristalisasi dalam peraturan mekanisme lembaga negara. Yang terakhir, nilai praktis, nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Maaf kalau ada salah dan kalanya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.